Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masih bersama saya Gus Yoyo yang masih setia di channel Tulung Jagat, channel yang masih setia untuk memberikan istilahnya eh, masalah apa itu sinau bareng, yaitu sejarah, budaya, dan misteri yang ada di tanah Jawa. Pada hari ini, pada sesi ini, saya akan membahas masalah dedemit yang ada di Pulau Jawa. Kemarin saya lihat HP banyak yang request masalah apa itu, Gus, tolong terangkan masalah penghuni tanah Jawa itu apa saja jinnya, silumannya apa saja, dan mungkin ada kelemahannya, gimana cara menanganinya. Itu banyak sekali, ada berapa kemarin WA saya sekitar berapa ya, 50 lebih lah, 50 orang lebih itu WA saya. Jadi hari ini dari permintaan netizen mungkin sedikit saya berikan gambaran apa itu, supaya sebagai wawasan untuk lebih dalam menggali budaya atau misteri yang ada di tanah Jawa. Yaitu yang pertama, saya menceritakan gini. Di dalam Quran itu apa itu istilahnya, jin itu diciptakan, ya, jin itu diciptakan oleh Allah sebelum apa itu manusia ini diciptakan sebenarnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi jin itu juga ada yang baik dan ada juga yang kafir atau yang jahat. Dan jin-jin yang baik itu ya termasuk jin muslim, apa itu jin yang ya istilahnya memeluk agama Islam, itu termasuk jin muslim. Dan ada lagi jin kafir. Jin kafir termasuk korin-korin yang yang bisa menyerupai bentuk apa saja. Yang pertama yang sering kita jumpai di tanah Jawa itu jin yang menyerupai gendruwo. Gendruwo itu adalah sosok jin, yaitu asal mulanya dulu dari istilahnya ada hubungan, katakanlah hubungan yang tidak sah. Nah, itu akhirnya terjadi kehamilan, bukan di luar nikah ya, terjadi kehamilan. Dan kehamilan itu mereka tidak menginginkan bayi itu lahir. Akhirnya digugurkan lah, seperti itu. Nah, karena di dalam kandungan itu digugurkan, roh dari istilahnya ataupun roh dan jasad dari bayi tersebut itu menjadi sosok yang sangat ganas, dan itu dimasuki atau masuk di dalam lingkungan ilmu hitam, masuk di dalam golongan-golongan iblis. Nah, akhirnya dia tumbuh besar, digugurkan, dia meninggal, akhirnya dikuasai oleh iblis dan dia bertumbuh besar. Nah, semakin tahun akhirnya berubahlah dia sebagai, kalau orang Jawa menyebut selain gendruwo itu orang karman. Ya, karman itu orang yang dulu pernah digugurkan dan menjadi naungan dari iblis. Akhirnya menjadi gendruwo. Nah, gendruwo itu bisa menyerupai manusia juga. Ada kejadian di desa saya ya, di masih saudara ya, intinya masih saudara saya.
itu pernah ya, suaminya kerja malam, terus dia itu didatangi oleh sosok seperti itu, seperti suaminya. Dia genderuwo itu menyerupai suaminya. Nah, setelah dia melakukan hubungan suami istri, dikiranya suaminya, ternyata jarak 3 jam suaminya pulang lagi, padahal itu sudah tidur sama istrinya itu yang perempuan. Terus dia pamitan ke belakang, nah itu suaminya datang lagi, suami yang asli. Nah, akhirnya suami yang asli minta istilahnya hubungan suami istri, tapi dia kaget, loh, tadi yang tidur sama saya siapa? Akhirnya terjadilah perdebatan, ya, perdebatan yang sengit. Hampir itu berpisah, itu hampir itu keluarganya berantakan karena kecurigaan suami istrinya selingkuh. Padahal kenyataannya istrinya tidak merasa selingkuh. Dia menceritakan tadi ada sampean pulang dan sampean menginginkan saya. Setelah itu sampean berpamitan untuk ke belakang kencing, tapi kok sampean setelah 2 jam kok datang lagi, saya tidak tahu. Nah, ternyata dia minta solusi, saya minta keterangan dari saya jelaskan memang ada sosok genderuwo asli bukan palsu, itu bisa menyerupai sosok manusia. Nah, itu harus berhati-hati. Nah, bagaimana cara menanggulangi atau bagaimana cara kita mendeteksi kedatangan mereka? Nah, kedatangan mereka sangat gampang dideteksi. Yang pertama, baunya. Kedatangan genderuwo itu baunya itu seperti kayak orang bakar ketela. Nah, kadang baunya seperti kalau orang Jawa bilang sangit. Nah, itu biasanya sosok-sosok mereka datang, sosok mereka hadir. Nanti di sesi yang berikutnya nanti kita explore ya, nanti kita explore. Tapi ini sementara kita ceritakan dasar-dasarnya aja, biar sebelum kita mendatangi atau explore langsung, kita tahu ilmunya seperti itu. Jadi untuk mendeteksi genderuwo, kita juga selain kita mengasah indera keenam, selain kita kita sering tidurnya jangan sore-sore, harus malam, dan tawadhu kepada Gusti Allah. Kita mendekatkan diri kepada Gusti Allah, insya Allah kita akan buka. Jadi salah satunya itu kedatangannya. Bau-baunya itu seperti kayak bau kebakaran, bau tela bakar dan sebagainya. Terus bau-baunya bau apek seperti itu. Biasanya itu datang mereka. Yang kedua, yang jin yang sering didatangi itu lagi ada yang disebut kuntilanak ya. Kuntilanak itu menurut raja termasuk salah satu jin yang menyeramkan. Nah, kuntilanak itu menurut mitos itu adalah orang yang pernah meninggal dunia ketika dia melahirkan. Itu sosoknya akhirnya menjadi penasaran. Terus orang yang kecelakaan juga rohnya seperti itu. Karena apa? Orang-orang seperti itu kan berpikir karena dia itu sebenarnya tidak ingin mati karena takdir Allah, dia direnggut nyawanya. Nah, oleh karena itu itu dimanfaatkan oleh iblis untuk ajang mereka itu istilahnya balas dendam. Misalkan orang yang mati dibunuh, diperkosa dan dibunuh, itu biasanya rohnya jadi kuntilanak. Itu memang benar, karena apa? Rohnya yang gentayangan itu tadi itu akhirnya dikuasai iblis. Setelah dikuasai iblis, dia akhirnya ada unsur dendam di dalam dirinya, itu korinnya. Makanya kalau orang Jawa bilang itu sedulur papat lima pancer, itu korinnya. Rohnya asli sebenarnya sudah sudah kembali kepada yang Maha Kuasa. Cuman itu sedulurnya masih belum terima ya. Jadi
mereka menuntut balas, mereka menyesali kematiannya, itu seperti itu biasanya jin kuntilanak. Ada lagi jin sundel bolong. Ya, tadi jin kuntilanak itu cara mendeteksi biasanya baunya wangi seperti melati, seperti bunga kandil, seperti bunga mawar, pokoknya harum-harum seperti itu. Nah ini kedua hampir sama, kuntilanak sama sundel bolong. Nah sundel bolong itu apa? Itu sosok wanita, roh wanita yang ditayangkan. Nah, biasanya itu akibat balas dendam juga itu. Dia hamil, terus dia disantet sama orang, akhirnya santetnya itu keluar dari belakang punggungnya, itu menjadi sosok sundel bolong. Itu biasanya ciri khas kedatangannya adalah bau anyir darah, karena di dalam dirinya itu ada sosok-sosok darah. Hampir sama kuntilanak sama sundel bolong. Yang ketiga tadi adalah sosok tuyul. Tuyul juga seperti itu. Biasanya digunakan untuk pesugihan-pesugihan orang Jawa itu biasanya. Tuyul itu asal mulanya ya seperti itu. Dari bayi yang dibunuh ataupun dibuang, akhirnya dia meninggal, rohnya itu merasa balas dendam sama orang tuanya. Nah, akhirnya ketemu iblis, dikuasailah, dinaungilah dia. Akhirnya diajari ilmu-ilmu sesat, ilmu balas dendam, hatinya penuh dengan dendam. Nah, akhirnya mungkin dia ada salah satu yang menaungi, ada rajanya, yaitu yang naungi adalah iblis, dan akhirnya digunakan oleh iblis itu tadi untuk memperdaya manusia untuk melakukan suatu pesugihan, dan diperintahkan itu yang namanya tuyul untuk membantu manusia seperti itu. Yang keempat, yang selanjutnya yaitu genderuwo, kuntilanak, sundel bolong, terus kuyang atau yang namanya kuyang lah seperti itu. Itu biasanya wujudnya seperti kepala, terus ada ada organ tubuh yang keluar. Nah itu dari mana? Itu sebenarnya ada dua versi. Versi yang pertama, dia itu sebenarnya hidup tapi menggunakan ilmu hitam, ilmu kuyang itu. Akhirnya keluar dari tubuhnya, ya. Tapi dia bisa kembali lagi. Tapi karena dia menguasai ilmu iblis, dia keluar ingin mencari tumbal. Biasanya tumbalnya itu anak yang baru lahir. Jadi kalau di orang Jawa mitos seperti itu memang harus dipercayai, karena banyak yang sering terjadi seperti itu ya. Itu biasanya kelemahannya kelemahannya salah satunya adalah kita pakai garam. Nanti kita bahas di sesi berikutnya, ini penjelasan masalah jin aja. Terus yang selanjutnya selain kuyang sundel bolong, terus kuyang, tuyul, genderuwo, kuntilanak, terus salah satunya lagi wewe gombel. Wewe gombel itu juga ada. Itu malah sering itu terjadi. Wewe gombel itu biasanya dia berwujud sebagai wanita yang kehilangan anaknya. Dia ciri-cirinya tinggi besar. Biasanya dia mendatangi anak-anak itu pada waktu menjelang maghrib, kalau mitos orang Jawa seperti itu. Nah itu biasanya di tetangga saya juga ada yang hilang, itu ada 2 minggu tidak pulang, itu dicari 3 desa. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah dia dikembalikan. Itu ya seperti itu. Anak-anak kecil harus diwaspadai ketika mau maghrib, menjelang maghrib. Itu biasanya yang menjadi target adalah anak-anak kecil. Dia dibawa ke alamnya, terus akhirnya sulit ditemukan. Kita juga harus waspada.
Mungkin di daerah lain juga ada, tapi ini yang marak di daerah Tanah Jawa. Terus ada lagi apa itu ya, ini netizen ada yang tanya setan gundul. Nah, setan gundul itu apa benar ada? Memang benar ada, memang ada itu ya, di desa saya juga ada itu tahun kejadian sekitar tahun berapa ya, saya masih kalau tidak salah SMP, kalau tidak salah itu ada yang jual makanan keliling ya. Makanan keliling itu kalau di daerah desa saya itu pakai sepeda ya, pakai sepeda tulit seperti itu biasanya. Pak Pak apa jajan sore-sore yang jual apa gorengan itu keliling, tiba-tiba malam Jumat dia biasanya libur, tapi pada waktu itu dia tidak libur, dia lewat di sebuah pemakaman. Ketika itu dia apa itu melihat kayak buah kelapa jatuh, buah kelapa jatuh di depan sepedanya, blok gitu. Akhirnya dicari, dikejar itu, kayak ada kelapa jatuh, dicari. Nah begitu dicari ketemu di semak-semak, apa yang terjadi? Begitu kagetnya itu si bapak penjual makanan, menjual kue gorengan itu tadi. Dia melihat sosok, namanya kalau orang Jawa gelundung plecek namanya, kepala yang tidak punya badan seperti kelapa, tapi punya wajah yang seperti manusia, tapi menyeramkan, seperti penuh darah, penuh apa. Nah itu apa itu? Akhirnya dia lari, dia lari sampai terkencing-kencing, sampai cerita, sampai viral itu di desa saya, bahwa dia tidak mau kembali lagi kalau hari Jumat, kalau malam Jumat dia tidak mau berdagang lagi karena kejadian seperti itu. Nah, pertanyaannya apa Gus itu gunung pecah? Gunung pecah itu gini, ceritanya menurut mbah saya itu pada masa pembantaian G30 SPKI tahun 65 itu kan banyak orang yang SPKI ataupun non PKI itu banyak yang dibantai. Akhirnya apa itu banyak yang cerita dari kakek saya yang sudah meninggal itu cerita bahwa di banyak potongan tubuh manusia yang dibuang di sungai, bahkan hanya kepala saja, hanya tubuhnya saja yang dibuang hanya di Kali Bengawan Solo itu menurut cerita kakek saya seperti itu. Jadi eh, yang dibuang aja segitu, yang nanti yang di istilahnya dimakamkan, belum yang dibantai terus dimakamkan secara bersamaan itu banyak, mungkin di setiap desa atau mungkin di setiap daerah ada itu. Nah itulah roh-rohnya mereka itu menjadi roh-roh yang sangat menakutkan di tanah Jawa, menjadi roh-roh yang sangat menuntut balas. Roh-rohnya itu sangat dinaungi iblis, akhirnya menuntut balas seperti itu. Itu memang benar-benar ada. Terus ada lagi sosok yang ada apa itu peri ya, ini kejadian juga di desa saya. daerah saya itu banyak kejadian yang di luar akal manusia, mistis itu ya. Peri istilahnya apa ya, ini ceritanya seorang manusia yang menikah dengan jin perempuan itu, tak usah disebutkan namanya. Akhirnya dia bisa mempunyai anak, dan sering lewat di daerah desa saya itu dia berbicara sendiri. Orang lihat kayaknya orang gila, tapi ternyata dia berbicara dengan anaknya sendiri dari golongan jin itu. Nah itu juga anaknya juga sering menampakkan diri, dia beli makanan ke tempat-tempat warung ya, ke tempat warung yang mungkin di sekitar tangga desa ataupun di desanya saya juga pernah. Itu dia yang wujud seperti manusia, beli ini beli, uangnya juga asli, tapi ketika istilahnya
itu uangnya dikasih dan makanannya dikasihkan, orangnya hilang itu sering itu namanya kalau di sini peri. Kalau di desa saya itu kondanya peri, karena ada sosok manusia yang menikah dengan seorang jin. Ada itu bukan mitos, memang kisah nyata di desa saya. Kisah itu sudah viral lah, katanya seperti itu enaknya. Terus ada lagi sosok pocong. Pocong itu adalah orang yang istilahnya rohnya orang yang sudah meninggal, ya biasanya orang muslim dibentuk pocong seperti itu biasanya kejadiannya kalau orang itu meninggalnya secara secara penasaran, dalam artian dia meninggal karena kecelakaan, dia meninggal karena dibunuh, dia meninggal karena gantung diri. Itu biasanya rohnya bisa menampakkan wujudnya dan menyerupai seperti pocong seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya biasanya kedatangannya itu bau bau harum, bau kenanga, terus bau melati, biasanya seperti itu sosok-sosoknya. Tapi biasanya kalau itu rohnya jahat ataupun mungkin penasaran, itu biasanya baunya bau anyir darah seperti itu pocong. Terus ada lagi jin babi ngepet, itu ada, biasanya itu jin pesugihan. Itu karena dia bersekutu dengan setan, dia menguasai ilmu setan, dia kepengen menghilang, kepengen mencuri uang, akhirnya dia bersekutu dengan jin babi. Nah, itu tubuhnya berubah menjadi seorang babi dan dia mencari mangsanya adalah uang, mencuri uang di desa-desa itu, orang-orang kaya seperti itu. Itu sebenarnya manusia yang karena bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan siluman babi, dan wujudnya berubah menjadi babi, bisa menghilang seperti itu. Ada lagi namanya siluman. Kalau siluman itu biasanya wujudnya bisa berubah-ubah, bisa berubah ular, bisa berubah kalajengking, bisa berubah macan, bisa berubah kodam, bisa berubah, kalau biasanya di orang Jawa kodamnya batu akik, kodamnya dari keris. Itu biasanya hasilnya dari itu, siluman-siluman yang menyerupai kodam masuk ke benda-benda yang pernah dirituali atau benda-benda yang pernah disakralkan, itu seperti itu. Itu salah satu bagian terkecil ya, nanti ya, bagian terkecil cerita ini. Nanti masih banyak lagi yang perlu diceritakan ini, makanya jangan sampai pernah meninggalkan channel Tulung Jagat Channel. Di sini kisahnya menarik, kita kupas apa yang ada di tanah Jawa, kita kupas sampai kita bisa paham untuk menambah wawasan kita. Karena banyak kisah-kisah misteri ataupun yang tidak sesuai dengan akal, tapi terjadi nyata, bukan fiktif, bukan bohong, itu nyata. Karena di tanah Jawa itu merupakan tanah yang sakral, tanah yang banyak terjadi hal-hal yang di luar akal manusia. Jadi perlu kita kupas lagi, kita kupas lebih dalam lagi ya, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa tetap nonton di channel Tulung Jagat Channel ya, bersama saya Gus Yoyo ya. Nanti kita kupas lagi yang lebih serem lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, tetap semangat nonton di Tulung Jagat Channel bersama Gus Yoyo. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.